Pertama kita siapkan bahan-bahan untuk bumbu halusnya. Ini ada 2 buah cabai rawit, 6 buah cabai keriting merah, kemudian ada 3 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan untuk bahan tambahannya ini ada daun bawang secukupnya, ini diiris tipis atau dipotong kecil-kecil. Kemudian ini disisihkan sebentar. Kemudian ada bakso, ini bisa bakso ayam atau bakso sapi. Ini ada 5 buah dipotong kecil-kecil. Lalu ini disisihkan sebentar. Kemudian untuk bumbu halusnya, potong kecil-kecil bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit, cabai keriting. Lalu dimasukkan ke dalam blender atau chopper. Setelah semua bumbu-bumbu halus dimasukkan ke dalam blender, kemudian ini ditambahkan dengan sedikit air. Ini saya menambahkan 3 sendok makan air. Lalu blender semua bumbu sampai benar-benar halus. Setelah semua bumbu dihaluskan, kemudian ini bumbunya dimasukkan ke dalam wajan atau pan. Ini masih dalam keadaan kompor belum nyala ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit air untuk membersihkan sisa bumbu yang ada di blender. Lalu ini baru nyalakan api kompornya, api sedang ke kecil, dan masak bumbunya sampai mendidih. Sambil menunggu bumbu halusnya mendidih, kita siapkan dalam wadah 130 gram tepung tapioka. Kemudian ini tambahkan 300 ml air dan aduk sampai semua tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, lalu ini disisihkan sebentar. Kemudian kita cek bumbu halus yang dimasak tadi. Masak bumbu halusnya sambil diaduk-aduk sampai airnya menyusut. Kurang lebih seperti ini. Ini airnya sudah menyusut. Lalu masukkan 50 ml minyak goreng. Kemudian ini dimasak kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Setelah bumbunya matang, kemudian masukkan baksonya yang tadi dipotong dadu. Lalu masak kembali bumbu dan baksonya sampai tanak. Setelah bumbu dan baksonya tanak, matikan kompornya. Kemudian masukkan larutan tepung tapiokanya dan aduk semua bahan sampai tercampur rata. Lalu masukkan daun bawang yang sudah diiris tadi. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk. Lalu masukkan 1/4 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula pasir. Kemudian nyalakan kompornya dan masak semua bahan sampai mengental sambil terus diaduk-aduk.
Jika adonannya sudah berubah warna dan mengental serta kalis seperti ini tandanya adonan acinya sudah matang. Segera angkat dari kompor. Kemudian langkah selanjutnya, sediakan kulit lumpia. Lalu ambil sedikit acinya, taruh di atas kulit lumpianya. Untuk ukuran isiannya disesuaikan dengan selera ya. Lalu tambahkan sedikit gula pasir. Ini opsional ya teman-teman. Saya ingin isiannya itu ada rasa manis-manisnya, jadi saya tambahkan sedikit gula pasir. Kemudian lipat seperti melipat amplop. Lalu olesi ujungnya dengan tepung terigu yang dilarutkan dengan air untuk merekatkan lumpianya. Kurang lebih hasilnya seperti ini, dan lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Dari satu resep ini saya menghasilkan 18 buah lumpia. Kalau untuk jualan, isian lumpianya bisa dikurangi. Insya Allah ini bisa menghasilkan sampai 30 piece lumpia aci. Ini lumpianya tidak saya goreng semua, sebagian akan saya frozen untuk stok cemilan di rumah. Kemudian goreng adonan lumpia acinya di minyak yang sudah panas dengan api sedang. Goreng lumpianya sampai berwarna kecoklatan seperti ini. Lalu ini diangkat dan ditiriskan. Kemudian goreng sisanya sampai habis. Dan alhamdulillah lumpia aci pedas manisnya sudah jadi dan siap disajikan. Lumpia ini luarnya garing dan renyah, dan di dalamnya atau isiannya lembut, kenyal, dan acinya tidak keras walaupun sudah dingin. Terlihat di video, lumpianya renyah, isiannya lembut, kenyal, dan sangat molor. Untuk rasanya pastinya enak, rasa manis campur pedas dan gurihnya bikin nagih pokoknya. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.